Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuril dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil khalqillah sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah salat jamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan khutbah subuh pertama di awal Ramadan. Bapak Ibu, Allah memberikan kenikmatan besar kepada 3 orang hari ini, dan 3 orang itu tiga-tiganya datang di Masjid As-Salam. Boleh beliau. Yang pertama adalah orang yang mendapat kesempatan mendapatkan Ramadan. Ini nikmat yang mahal, Bapak. Karena kita melihat beberapa saudara sahabat itu menghadap kepada Allah sebelum Ramadan. Padahal yang ditangisi oleh ulama-ulama itu jangan sampai mati sebelum ketemu Ramadan. Makanya ada doa, Allahumma ballighna Ramadan, itu doa mohon ke Allah agar dikasih panjang umur. Panjang umur itu kalau dalam ilmu akidah ini tidak boleh, Bapak Ibu. Minta panjang umur itu haram. Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 96, larangan minta panjang umur itu Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayat. Dan sungguh kamu akan mendapatkan manusia itu yang rakus dengan dunia. Nanti dicek Bapak Ibu, Al-Baqarah 96. Rakus terhadap dunia, wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih rakus dari orang musyrik. Tanda kerakusan mereka terhadap dunia, tanda ketamakan mereka terhadap dunia apa? Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasa. Mereka ingin umurnya dipanjangkan terus. Pokoknya kalau berdoa, ya Allah panjangkan umurku, panjangkan umurku. Orang yang minta panjang umur sesuai dengan ayat ini itu orang yang tamak terhadap dunia, nggak mau kehilangan dunia. Makanya minta panjang umur terus. Ini ngabut dan biasanya oke nanti. Nggak semua. Kalau orang kayak jamaah Salam ini baik-baik semua. Saya kenal dan saya tahu, saya yakin juga. Orang kaya yang terlampau mencintai dunia itu takut mati, Pak. Dan ekspresi takut matinya itu minta panjang umur. Ya Allah panjangkan umurku agar aku tidak kehilangan harta. Padahal apa kata Allah? Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu'amar. Bahwa umur panjang itu tidak merubah kehidupannya, tidak merubah imannya, tidak merubah akhlaknya. Pancet kata orang Surabaya. Tetapi ada yang boleh minta panjang umur
dibaca oleh Rasulullah SAW sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa itu? Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa tersirat di dalamnya minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurku di bulan Rajab Sya'ban sampai berjumpa dengan Ramadan. Karena mahalnya Ramadan, karena pentingnya Ramadan, karena dahsyatnya Ramadan, karena berkahnya Ramadan. Makanya orang yang diberikan kesempatan panjang umur berjumpa Ramadan itu orang yang mendapatkan nikmat besar, Bapak Ibu. Dan kalau dia ada syukur atas itu, zalim dia. Makanya wujud syukur itu kita awali dengan sholat berjamaah subuh. Ini hawanya beda, Bapak Ibu. Subuh kemarin dengan subuh sekarang ini beda. Tapi hanya orang yang hatinya ada cahaya keimanan yang merasakan ini. Di samping karpetnya baru, ini beda. Ini lain Pak Ibu. Kalau konteks ini kan konteks doa, tapi semakin menambah kenikmatan, betul ya Bu ya? Semakin khusyuk sholatnya. Dari sujud itu sampai nggak terasa. Hadirin, ayo kita syukuri nikmat panjang umur berjumpa Ramadan. Kemarin saya takziah pada kawan Bapak Ibu, bejo sekian orang, kena ya. Allah tak jauh kondisi yang aja dan sesaat dalam Ramadan nggak sampai seminggu Bapak Ibu. Padahal ya Allah, begini Bapak Ibu, ulama-ulama itu kalau dalam sejarah itu nangis terus menjelang Ramadan. Bukan apa ya Allah takut mati sebelum Ramadan, takut mati sebelum. Maka panjenengan kalau dikasih kesempatan Ramadan ini nggak syukur ke Allah, itu zalim Bapak Ibu, zalim. Bahkan ada kawan yang juga kemarin itu menjelang maghrib itu meninggal. Ya Allah, saya lihat wajahnya, Mas, saya cerita yang Ramadan. Ya tapi gimana? Allah Ta'ala akan memilih orang kan? Jadi panjang ini orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih Allah mendapatkan Ramadan. Tidak sembarangan orang Bapak Ibu. Ini nikmat yang pertama. Ini kalau saya jelaskan tentang umur tentang Ramadan, Pak, ini bisa selesai nanti menjelang zuhur. Saya paling senang menjelaskan kenikmatan ini. Ya, karena ini harus ringkes. Insya Allah cepat nanti Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus meneruskan kegiatan ibadah ya, yaitu tidur. Karena ada hadis naumul shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Daripada meleknya ibadah, daripada meleknya ngobrol kalau gitu karena bukan turu habis sampai beduk nangi turu mana sampai asar sampai buka. Jadi malaikat kucing ya iso ajaran itu. Yang kedua, orang yang mendapatkan kesempatan berjumpa Ramadan dan mengimani Ramadan. Ini Pak, ini yang kedua. Karena banyak orang yang kasih panjang umur Pak, jumpa Ramadan, tapi gak iman terhadap Ramadan. Apa indikator ketidakimanan kita terhadap Ramadan? Biasa, hati itu biasa. Gak ada ekspresi senang, gak ada ekspresi bahagia, gak ada ekspresi cinta. La haula wala quwwata illa billah. Katanya dikabari, Mas, insya Allah besok kita Ramadan Mas. Ya wis gak apa-apa, kapan mana dari saya kosong. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang gak iman Pak. Gak ada ekspresi bahagia, gak ada ekspresi cinta. Ada orang yang Mas besok Ramadan ini Mas, aku tak anteni dari Ramadan anteni Mas, aku katakan, aku kepingin jumpa Ramadan. Hadirin, cinta kita terhadap Ramadan itu adalah keimanan. Coba ayat yang saya kata tadi 183 Al-Baqarah di awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Banyak tanya Pak Yai, apa sih terjemahan iman? Iman itu mahabbah, iman itu cinta. Hadirin Bapak Ibu, ini mahal Pak. Orang yang menyambut Ramadan dengan cinta itu pasti ringan ibadah. Nanti ada orang dialogin, orang-orang tulis bencana ini bilang, Mbak, ini posonya kok cepat ya Pak, ya orang-orang berbuka ya bisa. Itu artinya ada cinta.
Jadi cinta itu waktunya direct sama Allah. Tapi orang kalau mereka kan zaman sampai buka jam biru sih, ya. Saya suruh tanya, jam itu mati lah. Allah, ekspresi menentukan kita sukses gagal. Orang cinta sholat Bapak Ibu, walaupun ini panjang ayatnya Pak, gak kerasa. Saya tak tahu ini kalau ketawa agak ya, memang ketawa kayak gimana? Akhirnya baru sampai ketawa, tidak bisa. Ini urusan hati, urusan rasa. Rasa itu tidak ada terpengaruh dengan angka. Orang kalau cinta durasinya semakin cepat, orang kalau benci durasinya semakin panjang. Anda ini kalau nggak cinta dengan sholat, misalnya terawih ya, imamnya ketawa. Saya nggak senang terawih, oh tak jamin sambatan sampai itu dobo ya, imam waduh, aku sholat asal ketawa nih. Tapi pindah masjid ini, akhirnya pindah masjid. Kata saya bahwa itu pindah kronis. Akhirnya pedelah, hadirin, namun rasa cinta itu iman. Jadi kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, apapun konteks ayatnya, itu artinya Allah manggil kita dengan panggilan iman, maka sambutlah dengan cinta. Allah manggil kita dengan cinta, sambutlah dengan cinta. Tiang itu ibadah nganggo cinta itu enteng kalau ibadah. Nggak ada sambatan Bapak Ibu, nggak ada keluh kesah. Padahal keluh kesah itu indikator bahwa ibadah kita ditolak sama Allah. Ojo sambatan. Wong sambatan hatinya gak seneng, wong gak seneng hatinya benci, dan orang benci di hatinya tidak ada iman. Kemudian semuanya insya Allah cinta dengan Allah. Jadi enteng Bapak Ibu. Hadirin sekalian, Anda kalau cinta baca Quran itu 1 juz kurang, paling 2 juz kurang. Ini cinta, tapi ini gak cinta, terpaksa, wes jangan 1 juz. Sekat aku dulu, wes akmo. Alhamdulillah. Jadi si mesem-mesem ini mengalami kafe, si menangis perasaan. Hadirin, saya katakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalau saya kantor Pak, ngombe. Akhir-akhir bisa ngombe. Ini kalau saya minum nggak sengaja, ya sedikit saja. Ya nggak dosa, tapi ya udah sampai lagi. Hari pertama aku ngomong besok. Bangun dengan cinta. Hadirin sekalian. Maaf ya, Bapak pernah ngaji tentang tauhid, tentang akidah. Yang dituntut oleh Allah bahwa ibadah yang diterima itu tidak sekedar ibadah, tapi ibadah yang dilandasi dengan cinta. Jadi bukan mengerjakan sholat, tapi mencintai sholat. Bukan mengerjakan puasa, tapi mencintai puasa. Bukan bersedekah saja, tapi mencintai sedekah. Cinta inilah yang mengantarkan kesempurnaan ibadah, dan ibadah kita kabul. Sebab apa? Orang kalau sedang mengerjakan itu identik gugur kewajiban. Dan orang yang ibadah landasan gugur kewajiban itu bagi saya sia-sia, musroh. Oke, dalam sebuah proses silahkan. Terpaksa itu boleh dalam sebuah proses, timbang ibadah. Makanya saya nanti akan kasih kaidah-kaidah untuk bagaimana kita mahabbah dan sampai puncak cinta itu bagaimana. Karena terpaksa, semua diawali dengan keterpaksaan. Makanya Rasulullah itu sering kali Pak, Ramadan itu identik dengan ibadah yang dipaksa. Itu proses pertama. Ijtihad itu, paksakan. Sholat subuh jamaah di masjid, paksakan. Qiyamul lail, paksakan. Baca Quran, paksakan. Sebabnya bukan dipaksa, bukan berangkat. Terkadang pemaksaan itu bisa dari diri sendiri, terkadang pemaksaan harus dari orang lain. Enten Pak, ngomong dewi, gak ngomong jenenge dulu, kode sampai yang benar, gak enak. Kata omongnya, baru sholat ketika lumpuh dia bilang ke anaknya, nah tukang sarung Bapak, tukang sarung, ayo kumpul enggak, kayak sholat, Bapak pengen sholat.
Saya umur nggak tahu sholat, kena setrum harus sholat. Dan cara Allah memaksa dia setrum. Nah, ya mau sholat setrum harus sholat. Halo, oke. Cara Allah memaksa itu dengan berbagai macam. Karena hidup itu beragama ada dua. Afawaillah dinillah yabghuna walau aslam. Orang yang berislam itu ada dua. Apa? Tau'an au karhan. Sahabat-sahabat yang Islamnya itu karena hatinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka masuk Islam itu dengan kesadaran keimanan, dengan derajat dari mata. Tapi banyak sahabat itu karena kalah perang terpaksa harus masuk Islam. Tapi pada akhirnya awalnya terpaksa, dalam giliran mereka itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Siapa? Khalid bin Walid, Amr bin Al-As. Itu potret sahabat yang pertama kali masuk Islam bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Oke, tidak ada. Kalau Anda terpaksa salat subuh di masjid, awal terpaksa, jadikan itu proses pertama. Karena ibadahnya tidak enak. Oke, tidak enak itu kan biasanya ada pembanding. Misalkan begini, saya tanya ke jamaah, Bapak Ibu, tahajud itu enak apa enggak? Kalau dia bilang enak, oh hebat dia mengalahkan wali ya. Mungkin dia wali murid. Padahal tahajud tidak enak. Saya jujur, tahajud tidak enak karena saingannya tidur. Kalau sesuatu dibenturkan dengan kenikmatan syahwatiyah, syahwat itu mesti gak enak. Tidur itu syahwat. Makanya melek bangun bangun malam untuk tahajud itu berat setengah mati karena dia dibenturkan dengan syahwat kenikmatan tidur. Kalau suruh milih pun dituru sampai tahajud. Yo apa sih jawab milih turun enak. Oke, kedua puasa. Ada bilang puasa itu enak enggak? Kalau ada bilang puasa enak, hebat, Anda melebihi makomnya malaikat. Malaikat Israel. Gak enak puasa itu paham. Karena sebetulnya dengan syahwat makan. Semua yang dipertuntut dengan syahwat itu gak enak. Maka dipaksa. Makanya saya itu, kan saya punya anak yang masih kecil. Jadi kakaknya itu dua-duanya sudah lulus kuliah. Adiknya masih SD. Ini biasanya ngeringin ya puasa itu. Ngeringin namanya, aku gak poso, aku poso. Masuk tak bohong, aku jadi cilik, aku kan masih SD. Poso. Kadang-kadang kalau tahun lalu sekolah, Bapak Ibu pulang itu lemes ya. Ini kalau aku kata semaput ya, si kakek itu terus semaput, poso terus. Jadi dia mendapat istri itu. Jadi orang yang terpaksa itu ya imannya kayak anak SD. Kalau ada orang merasa beranak SD, kalau kakak-kakaknya sudah sakal, Bapak Ibu sudah nikmat sudah. Kalau adiknya ini, dan rata-rata seperti itu, orang awam itu begitu. Ya jelas kan, misalkan pembanding, apakah sedekah itu enak? Ya tidak enak bagi orang awam. Karena sedekah itu dibenturkan dengan syahwat belanja, syahwat menghambur-hamburkan uang. Maka saya katakan, orang yang menikmati qiyam lailnya, menikmati tahajudnya dibandingkan dengan tidurnya, itulah iman. Orang yang menikmati puasanya dibanding makannya itu iman. Orang yang menikmati sedekahnya dibandingkan dengan menghambur-hamburkan uangnya itu iman, Pak. Jadi iman itu menerobos ruang dan waktu. Dan itu hanya orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah. Semoga semua dikehendaki semua iman dengan ibadah. Ini bagaimana isinya sambatan, Pak. Ini yang disebut dengan mahabbah terhadap amal. Hadirin sekalian, kita ini kan dari periode ke periode, dari tahun ke tahun selalu melaksanakan puasa. Tentu harus ada tis yang berbeda. Jangan sampai sama dengan puasa kemarin. Ini harus punya nilai lebih, walaupun sasih harus punya nilai lebih. Makanya Rasulullah memberikan level 3. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Awam itu puasa sekedar gak makan, gak minum, gak kumpul suami istri mulai subuh sampai maghrib. Itu namanya puasa awam, yang ditahan cuma itu. Ada puasa khusus, di samping puasa perut, puasa bawah perut, dia juga puasa panca indera, matanya ditahan, lisannya ditahan.
kalau puasa rasa, puasa hati. Ini yang terberat Bapak Ibu. Yang dikehendaki oleh Allah itu puasa hati. Puasa hati. Makanya as-shaum al-imsak. Puasa itu identik menahan. Bapak Ibu, saya pernah menganalkan bahwa menahan itu luar biasa. Pernah tahu tentang olahraga yang hanya diam tapi berat, namanya plank. Plank itu olahraga dengan seperti posisi push up, tapi dia hanya menahan pakai tangannya begini. Itu seluruh wujud tubuh itu bergetar Bapak Ibu. Ya, terjadi peregangan otot dan itu pembakaran kalori, pembakaran lemak yang luar biasa hanya dengan menahan saja. Jadi hidup ini pun manajemennya hanya manajemen menahan, manajemen tempat. Mau marah ditahan. Maaf, saya melihat lawan jenis yang bukan mahram, saya tahan. Saya tahan. Itulah intinya puasa. Menahan dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Makanya istilahnya begini Pak, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau kamu bertemu dengan orang dan orang ini menyulut emosimu, bilang, Mas, mohon maaf, saya sedang puasa. Jelaskan pada dia, aku tidak akan meladeni kamu, aku puasa. Inni shaimun, saya puasa. Itu boleh Pak. Stop sampai di situ ya Pak. Oh jadi terus, kadang-kadang orang itu siang-siang itu ada masalah gitu ya. Maaf Mas, aku tidak akan meladeni kamu, aku sedang puasa. Engkau hari buka, tak ada yang larang. Lho yo aja ngono. Iku kosone enak, mari buka iki. Kaya ibu-ibu biasanya ibu-ibu. Pagi-pagi diajak tetangga ribah, rasa-rasa di siang Ramadan. Mbak maaf ya Mbak, ini saya sedang puasa Pak. Ojo ribah, ojo rasa-rasa. Engkau hari tarawih. Lho, yo aja ngono rek. Ini loh Mbak, untuk ya pokoknya terawih itu sajadahmu jajan sajadahmu. Jadi kok pas imam witir langsung jos. Soalnya beritaannya ini Mbak, pokoknya dewi dulu Mbak. Habis itu ya kita terawih. Ini gak oleh awalan kita. Ya gak bisa Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang begini. Kita ini dikira larangan puasa, larangan makan, larangan minum itu di siang Ramadan. Itu terkait dengan larangan perbuatan buruk. Maksudnya pun mari buka oleh, bukan Bapak Ibu. Kalau urusan akhlak itu 24 jam Ramadan dan tidak hanya 24 jam Ramadan. Sekiranya sudah selesai Ramadan, sudah seterusnya jangan ribah. Ini kan potret 1 bulan Ramadan untuk setahun atau 11 bulan setelahnya. Jangan demikian Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat konteks ayat sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian, kama kutiba alal ladzina coba lihat sejarah umat-umat terdahulu itu Bapak Ibu, puasanya itu rata-rata paling singkat 24 jam. Umat terdahulu, umat Nabi Isa 24 jam, umat Nabi Musa 24 jam, bahkan ada yang 2 hari 48 jam, ada yang 72 jam 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Kita ini paling ringan hadirin, hanya separuh, apalagi hidup di alam katulistiwa ini yang pertengahan bumi, puasanya 12 jam 12 jam Pak. Jadi jangan dikira setelah puasa itu bebas, bukan. Untuk nambeli, nebusi yang 12 berikutnya adalah dengan cara tarawih, dengan cara tadarus, dengan cara qiyamul lail. Maka Rasulullah kalau 10 malam terakhir itu melehetkan, itu mengganti puasa 24 jam yang 12 jam enggak makan, yang 12 jam lagi mujahadah dengan cara namun malam. Makanya hadisnya 2 kan, man shoma Ramadan sama man qoma Ramadan. Coba hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan karena Allah maka diampuni dosanya. Man qoma, siapa yang bangun malam. Jadi puasa dan bangun malam itu satu paket. Sehingga kita itu seolah-olah puasanya 24 jam, yang 12 jam kosongkan perut, yang 12 jam itu benar-benar beribadah di malam Ramadan. Jadi bukan jauh-jauh Bapak Ibu.
pagi nggak boleh hibah, malam hibah, itu bahaya nggak sampai. Itu muspro jadi. Katanya Nabi, "Kamil shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Ya, berapa banyak orang puasa itu tidak mendapatkan pahala puasa, hanya haus dan lapar saja. Hadirin, yang ketiga yang terakhir, bahwa memang berat puasa ini, berat sekali. Semua mereka itu berat. Salat itu berat, wa innaha lakabir. Salat itu berat, dan puasa itu juga berat. Sedekah itu berat. Yang ngomong berat ini Allah, kecuali orang-orang yang hatinya penuh keimanan. Jadi iman itu penentu segalanya. Cinta itu penentu segalanya. Orang berat jadi ringan gara-gara iman, cinta. Jauh jadi dekat gara-gara cinta. Anda ini Pak, rumahnya jauh, tadi ada jamaah yang pojok sana itu jalan kaki ke sini. Saya tahu saya malu dengan orang yang subuhan itu sholat subuhan itu jalan kaki, saya malu Pak, saya bawa mobil tadi Pak. Soalnya aku melaku ke Komang Surabaya Barat atau ini ya itu. Makanya saya tadi parkir ya lumayan lah, saya dekatkan pintu sini Pak Jatuh, saya parkir jauh di sana, agak lama minimal langkah ya. Karena yang diganjar oleh Allah itu langkahnya, hadisnya kan siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, langkah kanan diampuni dosanya, langkah kiri diangkat derajatnya. Lawan diri gak melangkah belas. Akhirnya pakai atau melangkah itu mau pintu tapi rumahnya. Makanya saya tadi ke kamar mandi dulu biar langkahnya itu agak jauh di sini. Dulu kalau santri bapak ibu, walaupun masjidnya itu depan rumahnya, dia muter-muter dulu nangis ngomong supaya langkahnya itu jauh. Dan itu memang betul bapak ibu. Akhirnya masya Allah, dan Ramadan tempatnya membangun cinta. Hadirin, orang yang dijanjikan Allah itu senang, itu kan iman. Saya kemarin itu diundang ceramah di salah satu kantor. Saya tanya kepada teman-teman, Anda ini senang tidak Ramadan datang? Mas, senang. Tapi saya tahu dia tidak senang, saya tahu wajahnya kan kelihatan. Ada kantor yang nomor-nomor ini generasi milenial ini. Senang tidak kalian Ramadan datang? Senang. Tapi orang saya berdua tadi agak senang. Orang-orang agak senang itu. Terus saya tanya begini, oke, kalau ada pengumuman baru khusus untuk kalian yang hadir ini, Ramadan tahun ini dibatalkan, senang nggak? Senang loh, berdoa. Ya susah. Gini Pak, apa sih indikatornya? Iman itu kata Rasul, iman di sini Pak. Terus saya analogkan begini teman-teman, seandainya ada pengumuman, ada pembagian uang tunai 100 juta rupiah untuk setiap jamaah, nanti diambil tanggal 1 Maret 2025. Bagaimana? Oh senang Pak, alhamdulillah ada pembagian uang 100 juta rupiah. Oh bisa jos kira gak sabar ini 1 Maret. Jadi yang di otak itu 1 Maret. Terus ketika ada pengumuman akan ada pembagian pahala besar-besaran, ampunan besar-besaran, kemuliaan besar-besaran, derajat besar-besaran, nanti diambil 1 Ramadan. Kamu reaksi gas. Oh, nek duit kok dia seneng nih. Nek ganjaran gak apa seneng. Ini gitu. Ini ya sentral saya mesti lesson nih. Ustaz doa aku kayak yuk gak sangat, gak status aja bisa. Gitu ya sebenarnya. Kenapa Pak? Karena kita itu hidup pakai kasat mata, pakai dohir, bukan pakai batin. Iman itu di sini Pak. Makanya ada orang itu lebih senang janji Allah tentang akhirat daripada janji Allah tentang dunia. Wis kebanyakannya begitu ya Pak. Nek urusan duit, masya Allah senangnya Pak. Saya membayangkan senangnya kita terhadap janji Allah terhadap pahala Ramadan, sesenang kita ketika ada informasi pembagian uang tadi. Jadi senangnya hati kalau sampai ini dulu, waduh, oleh kabar bahkan oleh duit 1 miliar. 1 Maret akan ada pembagian uang 1 miliar. 1 Ramadan akan pembagian pahala besar-besaran. Tapi
dawuhnya Allah, dawuhnya Rasulullah. Tidak bisa mendongkrak kita ini Bapak Ibu. Itu karena apa? Hati kita gelap. Bukan hanya Indonesia yang gelap, hati kita juga gelap. Jadi malam itu saya terus Quran. Habis terawih saya terus Quran sampai tengah malam. Bojoku menurut saya. Gak oleh nih, kata poso menurut. Kamu gak poso nih. Iki mangkel. Ojo dosa mangkel. Mangkel bisa apa? Pertamina. Lah aku mulai 2018 itu mobilku tak isi pertama itu. Wis ojo dilanjutno. Dari batal ya wis terus. Aku ya poso ngono. Mungkin ini mobil diisi pertama terus awal sampai oplos sampai dari terus saya batal kalau saya bahas ditunggu ya, sing ngobrol ditunggu supaya dapat hidayah dan uangnya dikembalikan. Kalau kita dapat kehancuran apa jadi rugi, hancur pun mati lah juga. Ini lah mungkin nggak gitu loh ada. Kita doakan dia sehat walafiat, kita doakan dia tobat, duit lagi dibalik namanya, kalau dibalik namanya. Ayo orang yang bisa dikira. Salami saya, ayo terus murojaah sudah terus. Kali sobat, aku dia bayar. Dalam Quran yang dalam diri Pertamina. Stop, ini si bahasa ini poso ini Ramadan. Iya Pak, saya juga kuat aku rasanya Pak. Pak itu yang tentu aku mulai 2018. Saya itu 10 juta lah. Tapi terus semua. Wis istighfar sekarang. Sudah. Zaman masih orang itu kan kembali duit sampai. Yang mengembalikan uang kita itu adalah Allah dengan rezeki dari pintu yang berbeda. Seperti saya ikhlas hatimu, mau istighfar karena ini bulan pengampunan, mau nambah dosa. Jadi terus menang. Bulan pun turun, dibuka. Dan aku turun ini desa tahajud. Situ ada pertanyaan. Kira-kira sudut donat gitu pertama itu oleh tak terus ini usaha itu hati manusia Bapak Ibu ya, makanya berubah seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita syukuri kenikmatan ini, kenikmatan kesempatan berada di Ramadan, kenikmatan iman kita syukuri dengan menyambut semua ibadah dengan cinta. Bapak Ibu, ayo mujahadah, ayo berjuang, jangan setengah-setengah ini Pak. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ayo, Rasulullah itu sering mengatakan ijtihad. Kalau sholat yang total, kalau puasa yang total, iktikaf yang total, insya Allah tahun ini kita mulai berkah Ramadan. Ini Ramadan terindah dan terbaik dalam kehidupan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa aslihna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق لأقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله